Baik, selamat malam semuanya. Salam bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis jaringan, yaitu optimalisasi manajemen project. Ya, di dalam analisis jaringan kita akan mengenal apa itu analisis jaringan. Ya, jadi analisis jaringan adalah teknik manajemen yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan proyek yang kompleks dengan memvisualisasikan aktivitas dalam bentuk diagram. Oke, nah analisis jaring ini membantu para pengambil keputusan atau manajer untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah memetakan hubungan antar aktivitas yang satu dengan yang lainnya dalam sebuah jaringan tersebut. Kemudian mengidentifikasikan hambatan potensial yang akan nanti terjadi sehingga kita bisa mengantisipasinya dari awal. Kemudian untuk mengoptimalisasikan durasi total project ya, sehingga bisa berjalan sesuai dengan jadwal secara efektif dan efisien. Oke, dalam analisis jaringan kita mengenal yang dinamakan CPM dan PERT. Nah, apa itu CPM? CPM adalah singkatan dari Critical Path Methods. Dia bersifat deterministik, kemudian waktu aktivitasnya sudah diketahui dengan pasti, berorientasi kepada aktivitas pekerjaan. Jadi CPM ini cocok untuk proyek konstruksi rutin. Selanjutnya, apa itu PERT? PERT adalah singkatan dari Program Evaluation Review Technique. Ini kebalikan dari CPM ya, dia bersifat probabilistik, kemudian aktivitas waktunya mengandung ketidakpastian dan berorientasi kepada peristiwa atau kejadian. Nah, PERT ini cocok untuk proyek riset atau penelitian dan pengembangan. Oke. Nah, untuk komponen utama jaringan kita mengenal tiga notasi. Yang pertama adalah gambar garis panah, yang kedua adalah bulatan atau node, yang ketiga ada 3 titik ya. Untuk ini adalah menunjukkan aktivitas atau bisa disebut dengan urge atau activity ya, yaitu tugas spesifik yang memerlukan waktu dan sumber daya ya. Itu adalah arti dari simbol anak panah. Kemudian selanjutnya node di sini merupakan simbol dari kejadian ya, di mana titik waktu yang menandai awal atau akhir dari satu atau lebih aktivitas yang ada. Oke. Untuk titik 3 ini adalah simbol dari dummy, yang artinya aktivitas semu tanpa durasi untuk menunjukkan ketergantungan logika. Ya, itu adalah komponen-komponen yang ada dalam jaringan. Nah, oke, ini ada 2 tipe. Yang pertama adalah tipe garis berarah, yang kedua adalah garis tak berarah. Untuk garis yang berarah ini, jika jaringan kerja melewati suatu garis, hanya diperbolehkan satu arah saja. Gambarnya seperti ini, bisa digambarkan dengan anak panah untuk arahnya. Jadi satu arah saja ya, anak panah itu menunjukkan satu arah, B ke C, B ke D, C ke D, D ke F dan selanjutnya. Kalau kita mendapatkan jaringan seperti ini, gambar jaringan seperti ini, maka ini adalah jaringan kerja berarah. Selanjutnya untuk jaringan kerja tak berarah, yaitu jika jaringan kerja melewati suatu garis hanya diperbolehkan 2 arah. Digambarkan seperti ini. Ini tidak ada tanda panahnya ya, jadi bisa 2 arah seperti ini. Kalau kita mendapatkan jaringan kerja seperti ini, maka ini adalah jaringan kerja tak berarah. Nah, untuk analisis jaringan sendiri, kita mengenal 2 aktivitas atau activity. Yang pertama adalah activity on node atau biasa disingkat ION. Yang kedua adalah activity on arrow
atau biasa disingkat IOI. Oke, untuk ION, kalau kita mendapatkan jaringan seperti ini, atau gambar seperti ini ya, ini artinya adalah di sini aktivitas A itu datang sebelum B, aktivitas B datang sebelum C. Nah, bisa digambarkan dalam IOE adalah seperti ini. Oke, kemudian kalau kita mendapatkan jaringan seperti ini, itu artinya adalah di sini aktivitas A dan B itu harus selesai dulu sebelum C dimulai. Jadi C itu tidak akan bisa dilakukan sebelum A dan B selesai. Seperti itu. Nah, untuk gambarannya jaringan di IOE adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya kalau kita mendapatkan gambar jaringan seperti ini di ION, maka artinya adalah di sini B dan C tidak bisa dimulai sebelum A selesai. Gitu ya. Dan bisa digambarkan dalam activity on arrow seperti ini. Oke. Itu gambaran dari activity on node dan activity on arrow. Nah, untuk estimasi waktu CPM kita punya rumus, 3 rumus. Yang pertama adalah di sini EF itu sama dengan ES ditambah D. Rumus yang kedua adalah LS sama dengan LF dikurangi D. Rumus yang ketiga adalah F itu sama dengan LS dikurangi ES sama dengan LF dikurangi EF. Nah, di sini diketahui bahwa ES atau earliest finish itu adalah waktu paling awal suatu kegiatan dapat selesai atau finish ya. Kemudian ES itu adalah earliest start, yaitu waktu paling awal suatu kegiatan dapat dimulai atau dapat di start gitu ya. Kemudian D itu adalah durasi kegiatan, di mana D itu ditentukan secara pasti berdasarkan perencanaan atau pengalaman proyek sebelumnya. LS di sini adalah late start, yaitu waktu paling akhir suatu kegiatan dapat dimulai tanpa menunda proyek. Kemudian LF atau late finish, yaitu waktu paling akhir suatu kegiatan dapat selesai tanpa menunda proyek. Yang terakhir adalah slang atau float yang biasa disebut F di sini, yaitu kelonggaran waktu suatu kegiatan. Ya, itu estimasi waktu untuk CPM. Kemudian untuk PERT di sini kita punya rumus seperti ini. Ini adalah untuk expected time atau waktu yang diharapkan. Ya, TE sama dengan A ditambah 4M ditambah B dibagi 6. Di mana di sini A ini adalah optimis atau waktu tercepat jika lancar. Kemudian M adalah realistis, jadi waktu yang paling sering terjadi dari apa kita lihat dari data historical sebelumnya. Kemudian B itu adalah pesimis, waktu terlambat jika ada hambatan. Ya, di sini rumus ini didasarkan pada distribusi beta untuk menghitung rata-rata tertimbang dari durasi aktivitas. Oke. Selanjutnya, untuk analisis jaringan sendiri, kita punya tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus diikuti dan secara berurutan, tidak boleh acak ya. Langkah yang pertama adalah kita mengidentifikasi dulu seluruh aktivitas proyek yang akan kita lakukan. Kita daftar semua aktivitas yang akan kita lakukan nanti. Setelah kita identifikasi semua kegiatan, kita urutkan. Oke, dari daftar tersebut kita buat urutan mana yang terdahulu harus dilakukan dan seterusnya. Biasa juga disebut dengan predecessor. Nah, setelah kita urutkan, lanjutnya kita gambarkan jaringan tersebut dalam sebuah diagram kerja atau alur kerja atau jaringan kerja. Oke, setelah kita gambarkan, kemudian kita berikan estimasi waktu
waktu, atau kita tentukan waktu, durasi setiap tugas. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Oke, setelah itu kita akan lihat jalur kritisnya. Kita hitung jalur yang terlama, yang kita sebut jalur kritis. Ya. Setelah kita ketahui, maka kita tinggal kontrol untuk seluruh kegiatan yang ada dari start sampai dengan finish. Kita monitor kemajuan proyeknya supaya tidak ada molor atau waktu mundur. Oke. Nah, untuk logika perhitungan waktu, kita mengenal dua istilah. Ada istilah forward pass, ada istilah backward pass. Apa itu forward pass? Forward pass adalah menentukan early start atau ES dan early finish. Oke, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah memulai dari node awal ke akhir. Kemudian yang kedua, kalau kita menemukan 2 jalur, maka pilih nilai yang paling besar atau yang maksimal atau yang maksimum. Oke, selanjutnya kita menentukan durasi total project. Kemudian kalau backward pass yaitu menentukan latest start atau LS dan latest finish atau LF. Ya, sama, ini juga ada 3 tahapan. Kebalikan dari forward pass. Di sini memulai dari node akhir ke awal untuk backward, ya. Kemudian jika bertemu 2 jalur, pilih nilai yang paling kecil atau yang minimum. Selanjutnya menentukan kelonggaran waktu slack. Oke, itu logika perhitungan waktunya, ada forward dan backward. Oke. Nah, untuk analisa network itu sendiri kita harus mengetahui beberapa hal. Jadi kalau di sini kalau disebutkan jalur, maka apa itu jalur? Jalur itu adalah suatu rangkaian kegiatan yang menghubungkan secara kontinu awal dan akhir sebuah proyek. Oke, kalau kita ketemu jalur kritis, itu adalah jalur yang jumlah jangka waktu penyelesaiannya kegiatan-kegiatan tersebut adalah paling besar atau paling lama atau paling maksimum. Itu adalah jalur kritis. Nah, apa itu early start time atau ES? Yaitu waktu yang paling cepat untuk memulai kegiatan tanpa mengganggu kegiatan lain. Oke, kemudian kalau early finish time atau biasanya disebut EF ya, itu adalah waktu paling cepat untuk menyelesaikan kegiatan tanpa mengganggu kegiatan lain. Jadi finish berarti selesai. Tadi start adalah mulai. Oke, kemudian kalau kita ketemu istilah lead start time atau LS, yaitu adalah waktu paling lambat untuk memulai kegiatan tanpa mengganggu kegiatan lain. Kemudian yang terakhir latest finish time yaitu LF, yaitu waktu paling lambat untuk menyelesaikan kegiatan tanpa mengganggu kegiatan lain. Ya, itu artinya dari istilah-istilah yang kita temui. Oke, kemudian di sini jalur kritis itu adalah lintasan terpanjang dari awal hingga akhir proyek, di mana semua aktivitas itu memiliki length itu sama dengan 0. Jadi kita tidak punya waktu longgar. Oke, jadi ini kebalikannya. Kalau jalur non kritis itu makanya lengthnya itu bisa lebih besar daripada 0. Maka itu yang disebut dengan jalur longgar atau length. Ya, kalau jalur kritis tidak ada toleransi, jadi lengthnya sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh gambaran jalur kritis dalam sebuah proyek. Ya, di sini digambarkan untuk yang merah semua ini, alur yang merah ini adalah merupakan jalur kritis. Ya, jadi otomatis kalau misalnya ada salah satu kegiatan yang tertunda, dia akan membuat secara keseluruhan ini adalah tertunda atau
menambah durasi waktu dari waktu yang sudah ditentukan. Kalau di yang biru ini adalah menandakan aktivitas jalur non kritis, ya. Jadi dia masih punya waktu cadangan, masih punya float atau shrink, ya. Jadi dia S-nya lebih besar dari 0, seperti itu. Jadi kalau seperti ini, manajemen harus memprioritaskan dari SDM yang dimiliki untuk ditempatkan di kegiatan-kegiatan ini sesuai dengan keahliannya, supaya bisa berjalan dengan baik dan jadwal bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Oke, nah untuk model optimasi jaringan lain di sini kita ada mengenal 3, ada sorted paths, kemudian ada max flow, kemudian ada mean spinning tree. Sorted paths di sini adalah menemukan rute dengan jarak atau biaya minimum atau biaya yang paling kecil. Kemudian kalau max flow yaitu menghitung aliran maksimum dari satu sistem jaringan. Kemudian untuk mean spanning tree di sini adalah menghubungkan semua node dengan biaya kabel atau garis yang terendah. Oke, selanjutnya supaya kita mempunyai gambaran yang lebih jelas, di sini saya berikan contoh data aktivitas proyek. Ada aktivitas A, B, C, D, E, dan F. Ini adalah gambaran dari contoh misalnya kegiatan mahasiswa dalam membuat skripsi gitu atau tesis atau disertasi, ya. Jadi di sini aktivitasnya adalah membuat kuesioner. Diperlukan waktu durasinya 3 hari, kemudian mengumpulkan data, waktunya adalah 5 hari, kemudian mendesain sampel laporan, waktunya 2 hari, kemudian analisis data statistik, waktunya 4 hari, menyusun bab pembahasan, waktunya 2 hari, jilid dan cetak laporan, waktunya 1 hari, ya. Di sini diketahui juga aktivitas pendahulunya atau predecesornya apa saja. Jadi gini, B itu bisa dilakukan kalau A udah selesai. Jadi kuesionernya kalau udah selesai baru kita bisa mengumpulkan data, gitu ya. Tapi kita juga bisa mendesain sampel, ya. Kemudian aktivitas D itu tidak bisa dilakukan kalau B belum selesai. Jadi analisis data tidak bisa dilakukan kalau data belum terkumpul, gitu ya. Oke. Kemudian menyusun bab sama nih, menyusun bab kita tidak bisa lakukan kalau si data belum selesai, gitu ya. Oke, jadi kita di sini untuk yang kegiatan F juga seperti itu. Kita tidak bisa jilid dan cetak kalau si desain sampulnya sama analisis datanya belum selesai, seperti itu ya. Oke, nah kita diminta untuk menggambarkan diagram jaringan kerjanya, kemudian menghitung jalur kritisnya, menghitung efek keterlambatan dalam 1 hari, dan menghitung waktu longgar di dalam jalur non kritisnya. Oke, nah sekarang kita gambarkan nih untuk jaluran kerjanya, ya. Kita mulai kegiatannya. Yang pertama adalah kita tadi membuat kuesioner, kita perlu waktu 3 hari. Oke. Kemudian selanjutnya kita mengumpulkan data, punya waktu 5 hari, kemudian kita bisa juga mendesain sampel waktu 2 hari. Ini dipersyaratkan kegiatan B dan C ini kalau A udah selesai. Kemudian kita punya kegiatan D, yaitu menganalisis data statistik, diperlukan waktu 4 hari. Nah, ini dipersyaratkan kalau tadi B udah selesai, tapi kita juga punya kegiatan E, yaitu menyusun bab pembahasan, diperlukan waktu 2 hari, ya, dimana kegiatan D dan E ini dipersyaratkan kalau B sudah selesai. Selanjutnya, terakhir kita punya kegiatan F, yaitu menjilid dan mencetak laporan, perlukan waktu 1 hari saja. Ini dipersyaratkan kalau tadi C dan D selesai dulu. Oke, kalau sudah semuanya selesai, berarti kita anggap seluruh kegiatan dari awal sampai akhir selesai. Nah, di sini notasinya yang merah ini adalah jalur kritis atau critical path.
Kemudian yang biru ini adalah non critical path. Kemudian slang di sini diketahui bahwa lebih besar daripada 0 ya di kegiatan C dan E. Nah, selanjutnya yuk kita hitung untuk jalur kritisnya, yaitu di sini kegiatan A, B, D, dan F. Kita tinggal tambahkan saja. 3 hari ditambah 5 hari ditambah 4 hari ditambah 1 hari. Total durasi yang diperlukan adalah 13 hari. Kemudian untuk jalur yang kedua yaitu A, B, dan E. Kita tambahkan di sini 3 hari ditambah 5 hari ditambah 2 hari. Kita perlu waktu 10 hari untuk kegiatan A, B, dan E. Kemudian untuk jalur ketiga di sini A, C, dan F ya. Kita tambahkan 3 hari tambah 2 hari tambah 1 hari. Durasi yang diperlukan adalah 6 hari. Oke, sudah diketahui semuanya. Nah, berarti di sini jalur yang paling lama, jalur kritisnya adalah 13 hari. Ya. Nah, selanjutnya yuk kita lanjutkan pembahasan dari yang diminta tadi. Jadi diminta tadi ada jalur kritis sudah diketahui 13 hari. Jadi ini adalah waktu tercepat proyek bisa diselesaikan secara keseluruhan ya dari awal sampai akhir. Nah, tadi ditanyakan keterlambatan untuk 1 hari ya. Jadi efek keterlambatan untuk 1 hari untuk aktivitas tadi A, B, D, dan F. Kenapa yang ini? Karena ini tadi jalur kritisnya. Kalau jalur kritisnya kita total adalah 13 hari, kita terlambat 1 hari, maka tinggal tambahkan saja. Jadi proyek itu akan mundur atau molor menjadi 14 hari. Nah, sekarang yang terakhir adalah perhitungan untuk slang atau float atau waktu longgar untuk jalur non kritis. Yang tadi ada dua kegiatan ya, E dan C. Untuk kegiatan aktivitas E yaitu jalur longgarnya tadi 13 hari untuk jalur kritisnya dikurangi 10 hari di jalur E, maka kita punya waktu longgar 3 hari. Jadi boleh molor selama 3 hari, itu juga tidak akan menunda proyek kecuali kalau lebih dari 3 hari. Ya. Kemudian yang aktivitas C di sini kita memiliki waktu longgar sebesar tadi 13 hari jalur kritis dikurangi 6. Jadi kita punya 7 hari untuk waktu longgarnya. Jadi istilahnya di sini untuk desain sampelnya boleh nyantai dulu gitu ya. Kita boleh menunda pekerjaan itu maksimal 7 hari. Itu tidak akan menunda proyek. Tapi kalau lebih dari 7 hari, maka kita akan menunda proyek itu namanya. Gitu ya. Itu contohnya. Semoga teman-teman bisa dimengerti dengan baik. Dan nanti untuk selanjutnya kita ketemu lagi lanjutannya di analisis jaringan 2 ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh didiskusikan kembali. Semoga bermanfaat.